Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau meninggalkan Hanoi ini. Kita mau menuju ke Ho Chi Minh. Saya ini dalam perjalanan tugas bisnis dari kantor. Ini mau menuju ke Dubai, tapi rekan bisnis saya minta usul agar berangkatnya dari Ho Chi Minh saja. Jadi saya sekarang meninggalkan Hanoi. Ya, itu ada request dari kakak saya, Cak Sued, sama Rudi Jalapas, minta disebut katanya di video. Kalau buat video Om Paris sebut nama saya di Hanoi, biar saya bisa datang ke Hanoi nanti suatu saat, katanya mau cari istri, calon istri di Hanoi. Bercanda. Oke, ini perjalanan dari kota. How many kilometers from here to Hanoi? 30 ya? 30 kilometer ya. 30 kilometer. Ini Hanoi. Ini kita mulai memasukin pusat kotanya nih. Dari kemarin kan postingnya sambil jalan kaki terus. Nah, kalau sekarang ini masuk pusat kota Hanoi. Ini belum memasuki pusat kotanya betul. Pusat kotanya dia ada flyover juga ya, nggak beda sama Jakarta lah. Cuma kalau Jakarta padat banget, Hanoi ini nggak terlalu padat, nggak kayak Jakarta. Ya ini ukurannya. Masih lengang nih. Kalau ukuran Jakarta segini udah lengang nih. Jakarta ini malam nih jam segini. Kepadatan seperti ini nih Jakarta malam, mungkin jam 10 malam ya, atau jam berapa, jam 9 pagi gitu. Kalau di sini di Hanoi paling rapat tuh segini. Jadi Hanoi itu nggak terlalu macet kalau saya lihat. Main ya, I recording my video, oke. Nah, ini kebetulan driver kita ini. Ini rekan akrabnya agent saya yang ngurus tiket, visa dan lain sebagainya. What's your name, madam? My name Fan. Fun. Ini driver cewek. Dia jemput saya tadi malahan saya yang disuruh cari mobilnya. Dia nunggu di sini. Wah, saya takut. Nanti saya nyari dia, saya malah nggak ketemu. Ini. Nah. Halo. Ini udah mulai memasukin kota Hanoi ini. Ini sudah ada jalur jalur dalam kota, jalur mungkin memasuki area tol dalam kota ya. Di sini straight kiri loh. Kemarin juga sama rekan disuruh bawa mobil, takut saya. Kenapa? Karena di sini itu straight kiri dia. Setirnya berada di sebelah kiri, bukan seperti di kita. Kita kan sebelah kanan. Posisi tempat saya duduk ini posisi setir kalau kita di Indonesia. Kalau mereka di sini sebelah kiri. Dia agak takut juga saya kemarin disuruh bawa mobil. Di kota Hanoi takut saya nggak biasa pakai jalur kiri seperti ini ya. Review inilah kota Hanoi. Kita mau menuju ke bandara. What is name of Hanoi Airport? What's name Hanoi Airport? Nội Bài.
No Bai. Nội bài. No Bai. Oh ya, namanya No Bai Airport. Nah itu. Jadi Vietnam ini terbagi dua, Vietnam Utara, Vietnam Selatan. Kalau Vietnam Selatan di Ho Chi Minh, what is name the airport at Ho Chi Minh? Tân Sơn Nhất. Tan Son Nhat. Yes. Oh ya, kalau di Ho Chi Minh, Vietnam Selatan, airportnya namanya Tan Son Nhat ya. Nah, kalau di Vietnam Utara, kota Hanoi, airportnya itu namanya Ba Noi. Nội No bài. Bai. No Bai. Agak susah nyebutinnya ya. Nah, itu. Halo, Cak Sueb. Cak Sueb tadi mau ngubungin saya sama Rudi Jalapas. Saya minta dipanggil, kenapa? Karena mereka juga tertarik pengen jalan-jalan ke Vietnam nanti gitu. Nantilah kalau ada tugas kantor lagi, nanti saya mau ajak teman-teman. Oh iya, Vietnam ini kalau saya perhatikan sebenarnya kalau untuk makanan mahal dibanding kita gitu ya. Tapi dibanding negara-negara Asia lain seperti Malaysia dan lain sebagainya mungkin sama. Nah, kalau saya pribadi membandingkan ya, saya compare tuh mahal makanan. Kenapa? Karena kalau di Indonesia di kurs 15.000, 16.000 itu makan satu piring itu udah kenyang. Nah, apalagi warung Padang 10.000. Nah, itu warteg 16.000 ya sudah lumayan, sudah bermacam-macam. Nah, kemarin di sini makan makanan halal, waduh, sampai 200.000 dong. 100.000 dong itu kurang lebih 65.000, jadi 130.000 satu piring. Nah, itu nasi saja di sini satu piring 35.000, berarti 20.000 perak satu piring nasinya doang. Kalau di Indonesia, wah, di Indonesia itu satu piring nasi masih 5.000 perak. Nah, itu. Jadi kalau wisatawan lain pada bilang Vietnam murah, nah, itu wisatawan belum pernah ke Indonesia. Kalaupun dia pernah ke Indonesia, mungkin dia hanya ke Bali. Kemarin saya jumpa juga wisatawan yang dia pernah datang ke Jakarta, ke Pulau Jawa, ke Sumatera. Nah, dia di luar area wisata di Indonesia. Nah, dia tahu kalau di Indonesia nggak semahal ini gitu. Indonesia butuh $1 sudah bisa makan kenyang. Kalau di sini, nah itu kalau dalam kurs 25.000 satu dong, 25.000 dong $1, itu berarti 200.000 itu untuk makan satu porsi itu kenyang, kita butuh sekitar $8. Mahal bro. Tapi ada yang unik loh, tadi saya beli pakaian celana lumayan murah di sini. Celana murah banget, saya itu hanya 100, kalau dirupiahkan 100.000 rupiah itu hanya 170.000 dong. Itu kalau dirupiahkan hanya kurang lebih 90.000 lah kayaknya. Itu murah banget. Ini celananya saya pakai, lumayan. Celana bahannya dasar. Jadi kalau untuk beli sekedar informasi, untuk beli pakaian boleh, tapi kalau mau beli pakaian jangan di toko-toko, beli langsung di pasar induk. Murah tadi saya beli di pasar induk. Baik, celananya sih nggak bagus, cuman ya bagus lah kalau dibanding. Kalau di Indonesia ini udah 300 ribuan seperti ini. Jadi ini informasi bagi rekan-rekan. Kemarin kan tanya, ketemu orang Indonesia juga, apa sih yang istimewa gitu, yang unik di Hanoi, yang bisa dibawa untuk oleh-oleh pulang. Saya rekomendasikan beli pakaian boleh di Hanoi, tapi belinya di pasar induk ya. Pasar induk dekat tuh sama Masjid An-Nur. Di sini seru kalau ketemu orang Indonesia. Saya sering
pura-pura jadi orang Vietnam sambil berbahasa Indonesia yang agak cadel. Mereka percaya. Kenapa? Karena orang Vietnam ini ada, saya lihat tampilan wajahnya itu ada dua macam. Ada yang mirip kita, kulitnya semi sawo matang gitu ya, nggak terlalu putih. Nah itu bangsa Cham tuh, itu suku Cham, etnik. Nah itu masih banyak keturunan Cham itu. Nah kalau yang seperti supir kita ini, nah itu, hello madam, ini kayaknya suku King ya, King, not Cham ya. Dia ini suku King ini King or Kin? King ya. Ini kayaknya ada hubungan sama Cina karena suku King ini yes, the ethnic of King is came from China ya. Karena Vietnam Utara ini berbatasan sama negara Cina. Sapa kebelah sana itu sudah masuk negara Cina. Nah itu. Jadi ada sebaran suku namanya suku King. Nah itu. Nah, dengar cerita ini ada hubungannya sama Kaisar King dulu. Nah itu. Jadi suku King yang menyebar. Jadi kalau ketemu orang Vietnam matanya sipit-sipit. Nah itu. Kalau di Indonesia saya lihat yang seperti ini itu orang Lampung. Lampungnya juga Lampung Kroy. Nah itu sipit-sipit putih-putih. Nah itu kayaknya satu marga tuh sama mereka tuh dulunya, satu gen tuh. Kemudian lagi saya pernah melihat juga kalau di Indonesia yang hampir mirip dengan suku King ini. Di Indonesia pernah mungkin teman-teman tahu orang Nias ya, orang Nias, dan juga kalau nggak salah orang Mentawai juga seperti itu, matanya sipit gitu, kulitnya putih-putih. Dan sebagian lagi di Sulawesi itu ada juga. Ini bangunan apa ini? Trung Suan Flower and Bonsai. Oh ini dagang bonsai, toko gede banget. Flower market. Yes, flower market ya. But the shop that is big shop ya. Yes. Okay. I think Vietnam is in grow the economic in Asia. Yes, in the growing up. Vietnam ini lagi sibuk pembangunan karena memang pendapatan per kapitanya, kemudian peningkatan ekonominya termasuk yang bersaing sama Indonesia ya, bahkan ada beberapa sumber yang bilang Vietnam akan menyaingi Indonesia. Kita ingat dulu sudah berapa kali terjadi inflasi di Indonesia, itu pabrik-pabrik seputar Cikarang dan Tangerang itu kalau dia berhenti di sana itu mereka pindahnya ke Vietnam. Pindahnya ke Vietnam. Kenapa? Karena pajaknya murah di sini. Di sini kalau kita mau diriin pabrik itu nggak bisa memiliki lahannya, nggak bisa, hanya sewa ke pemerintah. Karena mereka pakai sistem government mereka, government komunis. Jadi semua properti itu hak milik negara, di sini. Itu siapapun dia harus sewa di sini, pabrik-pabrik. Itu tinggal diurus perizinannya, semuanya murah, perizinan dipermudah. Dan saya perhatikan ini Vietnam ini pakai politik dumping, dia untuk ekspor barang-barang itu murah. Itu. Tapi kalau dia jual ke dalam negeri mahal-mahal. Itu. Apa saja. Dan untuk teknologi mereka ini jangan salah loh. Vietnam ini punya teknologi yang hampir sama Cina untuk barang-barang elektronik. Dia punya merek sendiri Vietnam. What's wrong? Oh. Châu ơi,
Sao mẹ bảo mẹ mệt là nào? Em xem mẹ như nào? Oke. Mẹ bảo mẹ mệt. Oh, tadi salah jalan, pada mundur semua tuh. Untung kita belum terlalu jauh ya, masih di sini. Lên xuống cầu thang. Yes, it's okay. Tadi salah jalan. Ini jam-jam pulang kerja loh, segini. Nah, kalau di Indonesia udah sibuk banget, macet banget. Orang di Indonesia bisa stuck. Nah, itu. Di Jakarta maksud saya, maaf. Kalau di Jakarta ini jam-jam pulang kerja seperti ini, itu bisa kita 1 kilometer itu bisa sampai setengah jam gitu, kalau bawa mobil, bahkan lebih. Kalau di sini ya ini jam pulang kerjanya, nggak macet ya, enak ya. Nah itu ya. Sebenarnya masih banyak yang perlu saya ceritakan tentang Vietnam. Saya sendiri juga banyak sekali dari kemarin nge-record video, tapi permintaan beberapa rekan yang orang sini, dia kasih saran untuk beberapa video. Mereka review, mereka bilang jangan kamu posting selagi kamu di Vietnam. Kenapa? Karena di Vietnam ini ada beberapa hal yang nggak boleh disebutkan, apalagi di posting di YouTube gitu ya. Kenapa? Karena di sini ada polisi cybernya khusus. Nah, itu apa sih gitu? Isu apa sih yang nggak boleh? Satu, nggak boleh bicara politik atau yang menyinggung masalah politik. Kedua, masalah agama. Nah itu masalah agama tuh nggak boleh. Nah, itu. Jadi sementara video saya itu banyak sekali yang menyangkut nyangkut masalah apa, seperti orang-orang yang masuk Islam itu banyak sekali. Mau tahu, kemarin selama saya tinggal di hostel dekat masjid itu ada haru juga ada. Kenapa? Karena orang sini kan, mereka ini kan dari lahir, dari sekolahnya sejak terjadi revolusi komunis di Vietnam yang diketuai oleh Bapak Besar Vietnam Ho Chi Minh, yang namanya Ho Chi Minh. Mereka di sini itu di kurikulum sekolahnya saja sudah tidak mengenal lagi pelajaran-pelajaran agama, jadi dicekokin paham komunis ya. Sedangkan kita tahulah, nah, itu namanya paham komunis itu kan dia berpaham gini, agama itu candu, agama itu musuh gitu. Jadi semakin rakyatnya kental agamanya, itu dianggap akan semakin membuat berbahaya bagi pemerintah. Jadi tapi untuk lebih lengkapnya nanti saya ceritakanlah di video selanjutnya ya. Nah, itu. Oke, sebatas itu saja dulu. Ini review tentang jalan pulang ke Ho Chi Minh dari Hanoi. Oke, selamat sore, ciao buổi tối, salam buổi tối. Ciao buổi tối, ciao buổi tối. Put meaning. What the meaning? Ciao buổi tối is good. Good evening. Ciao buổi tối. Saya kira ciao buổi tối dari kemarin. But ciao buổi sáng. Ciao buổi sáng. Ciao buổi sáng. Chào buổi sáng. Ciao buổi sáng, bukan ciao buổi sáng. Berarti hampir 1 bulan saya salah berarti ngomongnya.
Oke, ciao boy toy. Salam dari Hanoi. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Xin chào. Xin chào. Bye bye. Bye bye.